Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Lentera Merah. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Santet Balas Dendam. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sepulang sekolah tadi, ibuku memberitahu kalau aku diminta ke rumah adiknya, Tante Indi, untuk menemani anak-anaknya di rumah. Ini sudah jadi kebiasaan Tante Indi dan suaminya setiap kali ingin pergi ke suatu tempat tanpa membawa anak-anak mereka. Aku diminta menemani anak-anaknya sampai mereka pulang dan memberiku uang jajan sebagai imbalan. Uang yang diberikan lumayan besar untuk ukuran anak 15 tahun sepertiku. Apalagi pekerjaannya tidak terlalu sulit, karena anak-anak Tante Indi semuanya penurut. "Akhirnya kamu datang juga, Nadia," ucap Om Andri, suami Tante Indi yang bernafas lega saat melihatku di pagar depan rumahnya. "Maaf ya, kalau Om minta kamu datang mendadak begini. Om buru-buru mau pergi soalnya." "Nggak apa-apa Om, emangnya Om sama Tante mau kemana?" Tanyaku melangkah masuk ke dalam pekarangan rumah. Om Andri menjawab seraya mengangkat tas hitam besar ke dalam mobil. "Om mau ke rumah salah satu saudara. Nanti mau ada acara ngunduh mantu di sana." "Mau aku bantuin Om?" kataku melihat banyak barang yang tergeletak di teras rumahnya. Gak usah. Kamu masuk saja ke dalam. Lagian ini semua kebutuhan buat upacara adat. Pasti berat-berat." Padahal dari banyaknya barang yang Om Andi akan bawa, terdapat sebuah tampah, kendi, dan tumpukan kain warna merah putih. Itu semua bukan barang yang berat kan? Ya sudahlah, aku hanya menonton Om Andri menyusun semua barang saja sampai selesai. "Nadia, Om pergi dulu ya. Nanti kalau kalian lapar, ambil saja uang di kotak kayu yang ada di meja dekat telepon. Semoga uangnya cukup buat kalian beli makanan." "Iya Om, makasih." Aku menyalami tangan Om Andri sebelum dia pergi meninggalkan rumah dengan mobil minibusnya. Jujur saja aku sedikit heran. Tidak seperti biasanya Om Andri meninggalkan uang untuk kami membeli makan. Setauku Tante Indi tidak pernah membiarkan meja makannya kosong, dan Om Andri punya hobi ngemil. Bahkan mereka punya satu lemari kayu kecil yang khusus menyimpan makanan ringan. Bagiku, rumah ini selalu punya makanan. "Masuk Kak," ucap Ari, anak sulung Tante Indi dan Om Andri yang lebih muda 2 tahun dariku. "Asik ada Kak Nadia," seru Fahri, adik pertama Ari yang sekarang berusia 9 tahun. Sedangkan si bungsu Adam hanya berdiri di hadapanku dan menunjukkan gigi-gigi susunya melalui senyum kuda. Pipi anak itu semakin hari semakin cabi saja. Tahun ini umurnya memasuki 4 tahun, tapi bagiku dia masih seperti bayi. Aku melangkah masuk ke dalam rumah, satu lantai yang sederhana dan tidak begitu luas. Rumah tersebut hanya memiliki 2 kamar dan 2 kamar mandi saja. Ruang TV, meja makan, dan dapur ada di satu ruangan yang paling luas di rumah tersebut. Meski begitu, tetap saja ketiga adik sepupuku ini mengajakku bermain di kamar Tante Indi dan menonton video YouTube di laptop milik Ari. Kamar itu hanya seluas 4 kali 4 meter. Namun mereka sangat nyaman berada di sini, seolah ini adalah tempat teraman dari semua ruangan. Selama di dalam kamar, kami hanya menonton video YouTube gaming dan kartun Doraemon berbahasa Vietnam kesukaan Adam. Jangan tanya aku ngerti atau tidak. "Kak Nadia, aku lapar." Tiba-tiba Adam memegangi perutnya yang bulat dengan wajah memelas. Fahri berdecak kesal melihat adiknya yang terus memegangi perut. "Tadi siang kamu makan paling banyak dek. Masa baru jam 5 kamu udah lapar lagi? Ini jam tanggung tahu." "Udah gak apa-apa, Adam masih kecil. Dia masih masa pertumbuhan, makanya butuh makanan yang banyak biar makin bulat," kataku menengahi mereka berdua yang memang jarang akur.
Tapi makannya banyak banget kak. Dia mau sebulet apa lagi? Timbal Fahri lagi. Ari yang sedang menonton video game kesukaannya ikut menambahkan. Lagian di dapur juga nggak ada makanan kak. Kok tumben di rumah kamu nggak ada makanan, Ri? Biasanya banyak banget. Aku aja pernah bawa pulang makanan yang dimasakin Tante Indi. Gimana mau ada makanan? Dari aku bangun tidur tadi pagi sampai pulang sekolah, Mama udah nggak ada di rumah, kata Ari. Iya kak, ucap Fahri dengan wajah lesu. Tadi siang aja buat makan siang kita beli dari luar. Papa juga nggak jawab pertanyaan aku soal Mama pergi kemana, pulang jam berapa. Hening. Aku tidak percaya kalau Tante Indi pergi tanpa meninggalkan makanan di meja makan. Itu seperti bukan dia yang biasanya. Aku pun keluar dari kamar menuju meja makan yang terdapat tudung saji di atas meja tersebut. Tuh kan, pasti ada makanan. Di belakangku, Adam mengekoriku sampai dari kamar Tante Indi sampai ke meja makan. Saat sudah sampai di depan meja makan, tanganku langsung saja membuka tudung sajinya. Bersama dengan itu, aku terkejut. Mataku membulat tidak percaya pada apa yang aku lihat. Kosong, tidak ada apapun yang ditutupi tudung saji tersebut. Lalu buat apa tudung saji ini diletakkan di tengah meja makan begini? Aku memeriksa lemari kayu khusus cemilan yang ada di living room, berharap ada makanan untuk mengganjal perut bulat Adam. Kosong. Kemudian aku pergi ke kulkas. Aku melihat ada sebungkus nugget sebagai satu-satunya makanan yang tersisa di rumah ini. Cuma ada nugget nih, kamu cukup makan nugget pakai nasi kan? Tanyaku pada Adam. Tetapi sebelum Adam menjawab, Ari sudah menyela lebih dulu. Jangan kak, itu nugget sengaja papa beliin buat kakak makan di sini. Aku sama yang lain udah disiapkan uang di kotak buat beli makanan. Oh, jadi uang itu buat kalian beli makanan? Kataku manggut-manggut mengerti karena sempat salah mengartikan. Saranku, mendingan kamu beli makanan sekarang aja, Ri. Mumpung belum malam, nanti keburu panjangan antriannya. Ari menganggukkan kepala, kakinya melangkah menuju meja telepon dan tangannya membuka satu-satunya kotak kayu kecil di sana. Aku melihat selembar uang berwarna merah sudah berada di genggaman tangan Ari. Aku mau beli nasi goreng di gang depan ya. Tolong jaga Fahri dan Adam dulu. Iya Ri, hati-hati ya. Ari menghilang dari balik pintu. Aku menatap Adam yang sedang terduduk lemas di atas sofa dengan tatapan kosong ke arah langit-langit rumah. Sepintas lalu aku mendengar suara perutnya berbunyi nyaring. Dia pasti sudah tidak sanggup menahan lapar. Aku pikir tidak ada salahnya kalau berbagi sedikit nugget yang aku punya dari Om Andri. Aku mendekati Adam di sofa, lalu bertanya, Adam udah lapar banget ya? Mau makan nugget punya aku nggak? Iya kak, tolong perut Adam. Ia menjawab dengan anggukan lemas, mata sayu, dan bibir yang mengerucut lucu. Aku pergi ke dapur sambil cekikikan. Aku menyiapkan wajan, minyak, dan lain-lain untuk memasak nugget. Saat menunggu minyak panas, mataku tiba-tiba tertarik di arah jendela di samping. Jendela ruang setrika di dekat dapur yang dihuni tumpukan baju di atas lemari kecil dan tergantung di dekat pintu masuk. Dalam cahaya yang menerangi ruangan tersebut, aku tidak melihat ada keanehan. Tetapi setiap kali aku memperhatikan ruangan di dalamnya dari jendela, aku merasa sedang diperhatikan balik. Perasaan itu terus menuntunku menatap ke sana tanpa tujuan yang jelas. Untungnya suara pletek-pletek dari minyak yang mendidih mengalihkan fokusku. Aku mulai menggoreng nugget sampai matang, menaruhnya di piring sedang, dan membawa ke meja depan televisi. Tangan mungil Adam langsung menyambar salah satu nugget yang masih panas. Aku sengaja menggoreng semua nugget untuk berbagi ke Adam dan Fahri. Fahri, kita makan nugget dulu yuk, seruku dari living room dan sedikit melirik kamar Tante Indi. Aku tahu Fahri masih ada di sana. Hening. Fahri, masih hening. Shh. Aku membeku seketika. Suara seorang wanita yang tegas dan serak itu menghantam langsung telinga kiriku. Suara siapa itu? Mataku menyapu seluruh ruangan, memastikan apakah ada orang lain selain aku dan Adam di sini. Semakin aku mengetahui kenyataan, kami hanya berdua saja. Jantungku semakin tidak karuan. Nafasku juga sudah mulai tidak teratur. Aku menghampiri Adam yang tengah asik memakan nugget. Adam,
Tadi kamu dengar sesuatu nggak? Bocah berwajah bulat tersebut menatapku bingung. Dengar suara Kak Nadia panggil-panggil Kak Fahri kan? Tanyanya polos. Aku menggelengkan kepala. Mungkin Adam tidak dengar atau aku yang salah mendengar. Kak Nadia, Adam memanggilku dengan suara rendah setengah berbisik. Jangan-jangan kakak dengar suara Mbak nyanyi di dapur ya? Mbak? Adam menganggukkan kepala. Aku suka denger Mbak nyanyi di dapur setiap malam, Kak. Aku udah bilang ke Mama sama Papa, tapi mereka gak percaya. Padahal aku lihat sendiri, Mbak itu pakai baju merah mondar-mandir di dapur. Dia juga keluar dari kamar di dekat dapur, terus senyum sama aku. Kayak begini nih. Ada mempraktekkan senyum aneh padaku. Aku menelan ludah. Senyum itu hanyalah senyum tipis biasa, namun berhasil membuat bulu kuduk merinding. Wajah Adam yang menggemaskan tidak mampu menyingkirkan rasa takutku. Tidak. Aku kan sudah besar. Masa terpengaruh dengan cerita karangan Adam? Selama aku ada di rumah Tante Indi, aku tidak pernah mengalami hal mistis apapun. Adam, jangan nakut-nakutin deh. Nanti semua nugget yang ada di piring aku kasih ke Fahri nih. Nggak boleh. Bocah itu berlari kecil membawa piring penuh nugget ke karpet dan duduk berhadapan denganku. Tangannya yang kecil dan gembil tidak berhenti memasukkan nugget ke dalam mulut sambil melirikku sesekali. Dia mungkin takut kalau aku benar-benar merebut makanannya. Lalu aku meraih remote televisi, ingin menonton kartun kesayanganku, seraya menunggu Ari pulang membawa nasi goreng untuk kami bertiga. Sengaja aku naikkan volume televisi demi mengusir rasa was-was yang tercipta dari hal-hal aneh yang kurasakan di dapur dan cerita Adam yang memiliki koneksi dalam kepalaku. Beberapa menit kemudian aku mulai bisa melupakan perasaan-perasaanku karena tenggelam dalam tontonan. Adam juga sibuk bermain sendiri di karpet depan televisi setelah menghabiskan satu piring nugget. Tetapi tiba-tiba saja dia berdiri di hadapanku. Dengan wajah kebingungan, tubuh gembilnya bergoyang ke samping kanan kiri berulang kali. Kamu ngapain sih, Dam? Tanyaku sedikit menyentak karena merasa gerakannya agak janggal. Adam tidak menjawab. Dia mengulang lagi gerakan yang tadi, tapi kali ini dengan kedua tangannya yang bertumpuk di bawah dada. Apa mungkin Adam merasa bosan main sendiri dan ingin mengajakku ikut bermain bersamanya? Kamu mau ajak Kak Nadia main goyang-goyang begitu? Tanyaku memastikan Adam yang masih diam. Aku ikut ya. Aku bangkit dari duduk, mulai bergoyang mengikuti gerakan Adam tadi dan mencoba untuk menikmati permainan aneh yang Adam ciptakan. Bergoyang ke samping kanan kiri dengan tangan bertumpuk dan tertawa-tawa. Sendiri. Ya, aku tertawa sendirian. Adam malah menatapku bingung, bahkan sudah tidak lagi bergoyang seperti tadi. Tawaku meredup seketika. Di tengah goyangan saat Adam kembali bergoyang bersamaku dan aku mulai menyadari sesuatu. Gerakan ini sangat familiar, seperti pocong. Kak Nadia, Adam memanggilku. Ketika tatapan mata kami bertemu, dia langsung bergoyang ke samping kanan kiri dengan tangan bertumpuk lagi dan wajah yang masih kebingungan. Aku memperhatikannya dengan seksama. Setiap kali Adam habis bergoyang, dia selalu menatapku dengan ekspresi yang sulit kutebak. Sampai akhirnya aku menyadari satu hal. Adam tidak sedang menatapku setiap dia habis bergoyang, melainkan sesuatu di belakangku. Ada apa dengan belakangku? Kuputar pandanganku menuju belakang secara perlahan. Benar-benar sepelan mungkin, seperti saat aku mendapatkan makanan enak yang sayang kalau dihabiskan sekarang juga. Pelan, lebih pelan lagi. Belum sempat mataku benar-benar melihat apa yang ada di belakang sana, tiba-tiba, wuss, ada sekelebat bayangan putih yang melintas ke arah berlawanan di sampingku. Sontak aku memundurkan langkah, hampir saja jantungku mencelos dari tempatnya. Telapak tanganku mulai dingin dan keringat bermunculan dari pelipis. Ya Allah, gumamku lirih dengan bibir bergetar. Sudah mau malam, jangan berisik. Suara bisikan itu sekarang ada di telingaku alias di arah depan. Nafasku tercekat di tenggorokan. Suara itu lagi muncul di telingaku. Mungkinkah ini Mbak yang diceritakan Adam? Adam, ayo lari. Pegiku menggandeng tangan Adam dan menyeretnya berlari bersamaku menuju pintu kamar Tante Indi yang sedikit terbuka. Tanganku yang gemetar menutup pintu kamar dengan keras.
kunci tidak bisa aku temukan, tapi ruangan dengan satu pintu ini sudah cukup membuat kami merasa aman. Kutahan saja pintunya dengan punggung. Kami terduduk di depan pintu kamar dengan saling berpelukan. Kini tubuh Adam sudah sama dinginnya denganku. Suara televisi menjadi latar pengiring ketakutan kami berdua. Bahkan saat salah satu karakter kartun Upin Ipin sedang tertawa-tawa tidak menghibur, justru terdengar mengerikan. Secara perlahan-lahan aku mendengar volume televisi mengecil sedikit demi sedikit. Televisi Tante Indi memang sudah modern, tapi belum cukup canggih sampai bisa mengecilkan volumenya tanpa perintah. Ini seperti pertanda akan terjadi sesuatu. Benar saja, kini suara televisi telah silih berganti dengan nyanyi wanita yang menyinden lagu berbahasa Jawa. Senandung lemah lembut dari seorang wanita di luar kamar itu membuat bulu kuduk merinding setiap bait di sairnya. "Kak, itu nyanyian yang sering Adam dengar, dia pasti si Mbak," bisik Adam dalam pelukanku. Ini pertama kalinya aku ingin menyumpal mulut Adam agar tidak mengeluarkan cerita-cerita yang menambah ketakutan kami berdua. Namun, Cahayu, bagus. Dek. Aku merinding untuk kesekian kalinya. Jantungku semakin tidak karuan. Di tengah wanita yang bersenandung ada suara wanita lain yang berbisik di balik pintu kamar Tante Indi. "Jangan berisik, Nyai sedang marah." Suara itu semakin membuat kami saling berpelukan lebih erat dari sebelumnya. Bahkan suara senandung dari wanita satunya kini telah berubah menjadi tangisan. Suara lemah lembut wanita itu kini terisak sedih dan menyayat hati. Isakannya naik turun seperti orang yang menahan kesakitan dalam diam. "Ikutlah denganku, aku akan menjemputmu. Ayo, ikut aku sekarang." Satu kalimat tanya yang terdengar pedih dan menggema di ruang televisi terucap di sela-sela tangis wanita tersebut buat aku meringis ngeri. "Kau ada di mana? Di mana anak itu?" Brak. Aku mendengar suara keras yang diakibatkan hantaman sesuatu. Asumsiku, suara itu terdengar seperti seseorang menendang lemari kayu. Suara keras ini tidak hanya terjadi sekali, tetapi berulang kali sampai kami gemetar ketakutan. Brak. Satu lagi suara kursi yang dihantamkan ke lantai atau ke tembok. Yang jelas, aku sempat mendengar dercitan kaki kursi yang diseret paksa bergesekan dengan lantai. "Mana anak yang kau janjikan padaku?" Suara benda pecah belah berjatuhan di lantai menghasilkan suara seperti itu secara terus-menerus. Ini seperti teror yang tiada henti. Adam sudah mulai menangis dan menyebut-nyebut nama ibunya. Sedangkan aku berusaha menenangkan diri agar bisa menjadi tumpuan Adam. Saat ini hanya aku yang bisa diandalkan. Duk, duk, duk. Aku dan Adam sama-sama menjerit saat jendela kamar Tante Indi yang ada di atas tempat tidur digedor. Aku melihat jelas. Ada Ari sedang berdiri. Jendela kamar Tante Indi memang menghadap ke depan pekarangan rumah mereka. Jadi sangat mungkin Ari muncul di sana. Karena dia buka pintunya, ia segera berteriak agar suaranya menembus pintu jendela yang sudah tidak bisa dibuka karena rusak. Aku setengah berlari mendatangi jendela. "Kenapa kamu gak masuk sendiri, Ri? Pintu rumah gak dikunci?" "Buka, Kak, buka." "Iya, sebentar." Aku menoleh ke pintu keluar dengan keraguan. Demi bisa membukakan pintu untuk Ari, aku harus melewati area living room. Aku tidak membayangkan sosok mengerikan seperti apa yang sedang bernyanyi dan mengamuk di luar kamar. Di saat aku sibuk berperang dengan batinku sendiri, suara-suara di luar yang berisik kini telah berhenti. Aku menarik nafas panjang, berkeyakinan tidak hanya membukakan pintu untuk Ari, tapi juga aku akan kabur dari rumah ini. Jujur saja aku takut. "Adam, sini ke belakang kakak," pintaku pada Adam yang masih setia berdiri di depan pintu. Aku mengumpulkan semua keberanian yang tersisa untuk mendekati gagang pintu. Tanganku hampir saja menyentuhnya kalau pintu itu tidak terbuka lebih dulu. Refleks kakiku melangkah mundur dengan mata terbelalak dan panik, menebak-nebak sosok apa yang ada di balik pintu. Apakah wanita yang bersenandung atau yang suka menyuruh kami diam?
Nasi goreng datang. Ternyata itu Ari yang masuk kamar dengan senyum sumringah dan plastik hitam di tangannya. Ayo kita makan. Aku bernapas lega melihat Ari yang muncul dari balik pintu, tapi aku juga tidak bisa menyembunyikan keherananku. Loh Ari, kamu bukannya nggak bisa masuk karena kekunci di pintu depan? Kata siapa? Tadi aku langsung masuk kok. Aku masih ingat pas tadi pergi, karena dia nggak ngunci pintu kan? Iya sih, tapi Ri, kataku sambil menoleh ke arah jendela di atas tempat tidur kamar Tante Indi. Dan aku terdiam. Sosok Ari yang kulihat tadi berdiri di jendela kamar kini berubah wujud jadi pocong. Iya, pocong. Pocong itu berdiri di dekat jendela menggantikan posisi Ari. Kain pembungkusnya yang kuyakini seharusnya berwarna putih tampak kotor dan lusuh. Wajahnya hitam seperti gosong, matanya yang merah menyala melototiku, dan bibir yang tersenyum lebar menunjukkan giginya yang berwarna kontras. Kanadia, buka pintunya. Blam. Aku langsung menutup pintu sebagai gerakan spontan akibat diliputi rasa takut yang teramat. Jadi Ari yang kulihat di jendela adalah si pocong yang menyamar. Adam memeluk kakiku erat, seakan merasakan hal serupa denganku. Biasa aja kali Kak, tutup pintunya, aku kaget tahu. Ujar Ari yang sudah duduk manis di meja makan dengan piring dan sebungkus nasi goreng di hadapannya. Kak, aku takut. Gumam Adam mendongakkan kepala, menatapku. Aku pun memutuskan menyusul Ari ke meja makan sembari tetap terus memeluk tubuh Adam yang masih menempel padaku, seperti perangko. Pada saat menyusuri jalan menuju meja makan, aku melihat suasana rumah yang tidak berubah sedikit pun dari terakhir kali kami di sini. Tidak ada barang rusak, tidak ada barang yang pecah, semua terlihat baik-baik saja, hanya mainan Adam yang berserakan. Itu pun pelakunya sudah jelas, memang Adam sendiri. Makan Kak, tawar Ari mulai menyendokkan nasi goreng ke mulutnya. Aku duduk di seberang Ari, menontonnya menghabiskan nasi goreng dengan lahap. Suap demi suap, tiba-tiba aku teringat tentang Fahri yang tidak terlihat sejak tadi. Di mana anak itu? Oh ya Ri, kamu tahu Fahri ada di mana? Tahu Kak, tadi aku ketemu sama dia lagi di rumah sebelah. Kemudian Ari melirik Adam dengan mimik wajah kesal. Kamu Sidam, gara-gara kamu suka cerita tentang pocong di jendela kamar mama, dia jadi takut, gak mau pulang itu anak. Fahri lihat pocong di jendela kamar Tante Indi? Tanyaku memastikan bahwa aku tidak sendiri yang melihat penampakan itu. Ari menggelengkan kepala. Aku gak percaya Kak, Fahri itu penakut. Terus si Adam suka banget cerita-cerita soal pocong di jendela kamar dan Mbak di dapur sini. Aku yakin Fahri cuma terpengaruh sama cerita karangannya Adam. Gimana kalau cerita Adam bener? Gak mungkin Kak. Aku dari lahir sampai sekarang tinggal di rumah ini, gak pernah tuh lihat yang begituan. Karena dia juga selama menginap di sini gak pernah mengalami hal-hal aneh kan? Aku tersenyum tipis, yang agak canggung menanggapi perkataan Ari. Aku cuma gak mau mengecilkan Adam, Ri. Siapa tahu kita yang gak peka dan buat Adam jadi kecil hati karena ceritanya yang jujur dianggap bohong. Gak ada rumah yang berhantu dalam semalam Kak. Jangan bilang kalau kamu udah diceritain macam-macam sama Adam dan kamu percaya. Ari menatapku menyelidik. Aku hanya menggelengkan kepala saja. Apa yang dikatakan Ari ada benarnya juga. Aku juga sering kesini, bahkan pernah beberapa kali saat Adam belum lahir, menginap. Tidak pernah aku mengalami hal-hal mistis. Pertanyaannya, kenapa rumah Tante Indi kini berubah mencekam seperti ini? Tepat pukul 7 malam aku yang masih terduduk di meja makan dengar suara pagar dibuka, disusul decitan ban mobil yang bergesekan dengan lantai garasi. Aku yakin Om Andri dan Tante Indi sudah pulang. Pelan-pelan aku menyingkirkan kepala Adam yang sedang tertidur di sandaran kursi. Aku menyambut mereka di ambang pintu. Orang pertama yang kulihat adalah Tante Indi yang baru saja menutup kembali pagar rumahnya. Tante Indi tersenyum seraya mendatangiku di ambang pintu. Nadia, tangannya yang keibuan mengusap lembut punggungku. Makasih kamu udah mau jagain anak-anak tante. Gimana mereka? Baik-baik aja kan? Baik tante, Adam udah tidur di dalam. Ari lagi belajar di meja makan. Terus Fahri di rumah tetangga. Dia gak mau pulang. Tante Indi mengernyitkan dahi. Terlihat keheranan akan sikap anak tengahnya.
Fahri nggak mau pulang. Kenapa? Ari bilang dia lihat pocong di jendela kamar Tante Indi. Fahri pasti terpengaruh dengan cerita Adam. Tante nggak tahu kenapa, akhir-akhir ini dia sering cerita tentang hantu. Oh ya Nat, Tante ada uang jajan buat kamu. Uangnya Tante taruh di kotak dekat meja telepon. Sana ambil, kata Tante Indi memerintahku. Lo bukannya uang yang ada di sana buat beli makan malam? Uangnya udah aku beliin nasi goreng Tante. Oh bagus, berarti kamu udah makan malam kan? Ya udah, kamu ambil aja semua kembaliannya. Tante masuk dulu ya, mau bersih-bersih capek. Tante Indi masuk ke dalam rumah tanpa menunggu jawabanku atau memberiku kesempatan bicara. Di belakangnya ada Om Andri menatapku sambil tersenyum, meskipun masih terlihat jelas kalau dia kelelahan. Kamu udah mau pulang atau masih main sama Ari, Nat? Pulang aja Om, biar Om sama Tante bisa istirahat. Om Andri menganggukkan kepala. Setelah menyalami tangannya, aku pergi dari rumah tersebut. Beruntung jarak antara rumah mereka dan rumahku tidak jauh. Jika dilalui dengan jalan kaki, paling tidak memakan waktu 5 menit saja. Sesampainya di rumah, aku langsung merasa seluruh tubuhku berat dan pegel-pegel. Serasa habis melakukan kegiatan besar. Bahkan untuk sekedar makan malam rasanya tubuhku sudah tidak berdaya. Aku nggak usah makan malam Bu, kataku seraya berlalu melewatinya dan memasuki kamar. Aku tidak dengar bagaimana ibu respon perkataanku. Mataku hanya tertuju pada kamar mandi untuk segera bersih-bersih, ganti piyama longgar kesukaanku dan berbaring di atas kasur. Kasur yang tidak terlalu empuk kini terasa seperti surga dunia. Aku masih sempat menarik selimut sampai dada sebelum akhirnya menjadi gelap. Dan ketika aku membuka mata lagi, aku terkejut. Mataku langsung terbuka sepenuhnya. Rasa berat yang tadi kurasakan mendadak hilang seketika saat melihat kamarku berubah. Ini seperti kamar Tante Indi. Dindingnya yang berwarna hijau pucat, lemari kayu di sudut ruangan, dan jendela di atas tempat tidur. Sudah jelas ini adalah kamar Tante Indi. Bagaimana bisa aku berakhir di sini? Aku kan sudah pulang tadi. Aku berusaha bangun dari posisi tidurku, tetapi tidak bisa. Tubuhku tidak bisa bergerak. Kepala adalah satu-satunya bagian tubuhku yang bisa digerakkan dengan bebas. Aku mulai panik, jantungku berdetak lebih cepat, terlebih saat pintu kamar tiba-tiba terbuka. Aku melihat area di luar kamar yang gelap gulita. Cahaya dari kamar Tante Indi hanya mampu menerangi setengah ruangan saja. Awalnya tidak ada keanehan di luar sana, tidak ada suara, hanya kesunyian. Lalu perlahan dari kejauhan aku melihat warna merah yang mendekat ke depan pintu. Warna merah tersebut berasal dari kebaya merah seorang wanita yang membungkungiku. Rambutnya hitam panjang sampai ke lantai. Badannya bergoyang ke kanan kiri, khas seorang ibu yang menenangkan bayi di pelukannya. Dan dia memang menggendong seorang bayi. Aku juga mendengar suara bayi. Pelukku mulai berjatuhan dari dahi. Nafasku memburu diiringi hawa panas yang merambat dari ujung kaki sampai kepala. Aku tidak mau melihat ambang pintu lagi, di mana wanita tersebut masih ada di sana memunggungiku. Anak itu akan ikut denganku, lirik suara wanita tersebut. Dia berdiri di luar pintu kamar Tante Indi, namun suaranya terdengar di telingaku. Samar-samar aku mendengar senandung sinden berbahasa Jawa, persis seperti apa yang kudengar di rumah Tante Indi. Nadanya lembut, tetapi terdengar menyeramkan. Aku ingin bergerak, bangun, lari, pergi dari kamar ini sejauh-jauhnya, tapi tidak bisa. Tubuhku membeku sejak tadi. Tiba-tiba di tengah usahaku, wanita berkebaya merah tersebut menoleh ke belakang dan pada saat wajahnya berputar setengah, dia tidak langsung menatapku, melainkan menundukkan kepala ke arah gendongannya. Dia memperlihatkan bayinya padaku. Dari tempatku berbaring, entah bagaimana penglihatanku seperti terseret maju ke depan. Tubuhku yang kaku terasa ringan, merambat di udara, melesat mendekati wajah si bayi yang masih berselimut lendir dan darah. Wajahnya tidak aneh ataupun menyeramkan, tapi kulit bayi itu masih abu-abu basah seperti baru lahir. Aku mual, ingin muntah melihat bayi itu dan baunya yang anyir. Namun justru saat aku ingin memalingkan wajah, kepalaku malah tertarik untuk menoleh ke sisi yang lain. Seperti ada yang menggerakkan kepalaku ke arah wajah wanita itu. Dan disinilah puncak dari ketakutanku.
Wanita berkebaya merah itu menatapku dengan senyum lembut dan alis melengkung. Tetapi separuh wajahnya yang pucat pasi, hancur. Bagian yang hancur tersebut kulitnya sobek hingga memperlihatkan daging wajah yang sudah menghitam. Bola mata di sebelah kiri melorot sedikit dari rongga, serta lubang hidung mengeluarkan bau nafas melati yang sangat tajam. Dengan semua itu dia masih sempat menyinden. Suaranya terdengar lirih yang makin lama makin melengking hingga berubah jadi ratapan mengerikan. Suaraku berhasil keluar menyalurkan segala ketakutanku kepada sosok wanita berkebaya merah tersebut. Tetapi tidak lama kemudian, tubuhku terpental kembali ke kasur kamar Tante Indi dan sebuah kejutan datang tepat di depan wajahku. Pocong itu melayang 2 inci di atas tubuhku yang tidak bisa bergerak. Dengan jelas aku melihat kain kafannya yang lusuh, berbau busuk dan amis. Kulitnya juga tidak hanya melepuh dan kehitaman, tetapi juga meleleh. Banyak binatang-binatang kecil di setiap lubang kulit yang meleleh tersebut seperti belatung. Ini lebih menakutkan dan juga memualkan daripada bayi tadi. Aku sudah berusaha menahan diri tapi tidak bisa. Air mataku mulai keluar karena digerogoti ketakutan. Akhirnya yang bisa aku lakukan hanya menangis sambil memejamkan mata, berharap semua akan segera berakhir. Entah bagaimana caranya. "Nadia!" Itu suara ibuku. Kurasakan juga hangat tangannya yang mengguncang tubuhku beberapa kali. Aku memberanikan diri membuka mata. Aku melihat wanita berhijab hitam dengan raut wajah khawatir. Ternyata wanita berhijab yang duduk di tepi kasurku benar-benar adalah ibuku. "Ibu!" Seruku langsung menyerbuk tubuh ibu dan mendekapnya erat. Aku mimpi serem banget, Bu. Aku takut." Ibu mengusap keningku yang dibasahi keringat seraya berkata, "Ya Allah Nadia, kamu sampai keringat dingin kayak begini. Emang kamu mimpi apa?" Aku tidak langsung menjawab. Mataku malah menatap ibu yang terlihat rapi dengan pakaian serba hitam, seperti hendak keluar rumah. Aku memalingkan pandang ke jam kecil di atas nakas yang menunjukkan pukul 2 dini hari. "Ibu mau kemana pagi-pagi begini?" Ibu terdiam sejenak sebelum menghela nafas panjang. "Ari meninggal sayang. Tadi malam dia jatuh di kamar mandi. Sempat dibawa Om Andri dan ayah kamu ke rumah sakit, tapi nyawanya nggak tertolong." Duniaku runtuh seketika mendengar kabar duka yang dibawa ibuku. Ari meninggal? Tidak mungkin. Baru beberapa jam yang lalu aku melihatnya makan nasi goreng dengan lahap, tapi sekarang dia sudah tidak ada. Ibu menatapku dalam-dalam. "Ibu mau pergi ke rumah duka untuk membantu Tante Indi menyiapkan pengajian dan lain-lain. Kamu mau ikut atau di rumah saja?" "Aku ikut." Aku dan ibu sampai di rumah Tante Indi dan Om Andri yang sepi. Terlihat ayahku sudah membuka pintu lebar-lebar, menyingkirkan sofa di ruang tamu agar bisa digelar tikar atau karpet. Aku sendiri duduk di meja makan bersama Adam dan Fahri yang terlihat murung. Yang bisa aku lakukan hanya memeluk mereka. Warga mulai berdatangan. Tidak lama ambulan datang membawa jenazah Ari yang sudah dikafani. Beberapa pria termasuk ayahku dan Om Andri membaringkannya di ruang tengah. Om Andri langsung menutupi wajah Ari dengan kain putih tipis. Semua tetangga yang datang sudah berkumpul di samping jenazah Ari dan membacakannya doa. Sedangkan Tante Indri dari keluar ambulan sampai masuk ke dalam rumah terus menangis. Sayangnya, mataku tidak bisa melepas memandang wajah Ari di balik kain putih tipis tersebut. Seberkas bayangan, aku merasa ada sesuatu yang bergerak di sana. Apa itu? Saat sedang aku perhatikan dengan seksama, tiba-tiba tangan Tante Indi menyibak kain tersebut hingga terbukalah kondisi wajah Ari yang mengenaskan. Aku terkejut melihat wajah Ari terlihat tua, keriput, kulitnya mengendur dan mengelupas. Sesuatu yang kulihat bergerak itu ternyata belatung kecil yang merambat pada daging yang terlihat di wajahnya. "Anakku Ari!" Tante Indri yang histeris memeluk tubuh kaku adik sepupuku. Beberapa ibu-ibu berusaha menenangkannya, tetapi ada juga yang bergunjing di belakang sana. Mereka membicarakan kondisi wajah Ari yang tidak selaras dengan penyebab kematiannya. Aku sendiri juga bingung. Hatiku terasa sedih dan tidak percaya bagaimana bisa orang jatuh di kamar mandi berakhir dengan wajah seperti ini. Kok mukanya Ari jadi begitu? Jangan-jangan Ari bukan meninggal karena jatuh di kamar mandi lagi. Jatuh salah satu tetangga kami yang memang terkenal bermulut pedas.
Tangisan Tante Indri terhenti seketika. Kupikir dia akan marah ketika mendengar celetukan tetangga kami. Tetapi, "Ini semua salah kamu, Nadia. Kamu yang buat anakku meninggal." Aku terpaku di tempat. Tidak menyangka bahwa orang yang tengah menunjukku dengan wajah tegang, rahang yang mengatup kencang, dan mata yang menyorotiku tajam. "Kamu jahat. Ari itu adik sepupu sendiri, Nadia. Kenapa harus anakku?" Mulai dari sini kegaduhan terjadi. Tante Indi seperti orang yang kehilangan akal sehat. Tidak pernah percaya seorang Tante Indi yang kukenal baik bisa menuduhku membunuh Ari. Bukannya Ari meninggal karena jatuh di kamar mandi. Apa hubungannya denganku? Situasi semakin tidak terkendali sampai Om Andri dan Ayah menahan kedua tangan Tante Nadia yang ingin menyerangku. "Bu, bawa Nadia pergi dari sini. Aku takut Indi menyakiti dia," seru ayahku seraya masih memegangi tangan Tante Indi yang terus memberontak untuk menyerangku. Ibu menganggukkan kepalanya dan meraih tanganku. "Ayo Nadia, kita pulang sekarang. Tante Indi udah hilang kendali, nak. Bahaya buat kamu." Tapi Bu..." Ibuku terus menarik tanganku keluar dari rumah yang sudah dipenuhi suara teriak-teriakan Tante Indi yang semakin histeris. Selagi aku berjalan menjauh, aku terus memikirkan apa yang ditudingkan Tante Indi tentang kematian Ari. Apa hubungannya denganku? "Bu, kenapa Tante Indi bilang kayak gitu ke aku? Aku salah apa, Bu?" Ibu merangkulku dalam dekapannya sambil kami terus berjalan. "Kamu jangan dengarkan Tante Indi. Dia mungkin sedang kalut karena baru saja kehilangan Ari. Kita doakan saja dari rumah ya." Itulah kata pengantar menuju alasan mengapa aku jadi orang terakhir yang datang ke pemakaman Ari dan tidak lagi bersinggungan dengan keluarga Tante Indi. Seminggu setelah kematian Ari, ada banyak hal yang berubah di dalam hidupku. Tante Indi semakin kehilangan kewarasannya. Fahri dan Adam juga mendapatkan kekerasan fisik akibat kegilaan Tante Indi yang suka mengamuk sendiri. Sementara Om Andri telah mencoba segala cara untuk menyembuhkan istrinya. Tetapi semua terlihat sia-sia saja, bahkan semakin memburuk. Seperti hari ini, saat aku pulang sekolah, aku melihat Tante Indi menangis histeris seraya memeluk baju Ari di halaman rumah. Hari kemarin pun aku sempat melihatnya memarahi udara seakan-akan di sana ada seseorang yang mengajak Tante Indi bicara. Aku memutuskan segera pulang ke rumah sebelum Tante Indi melihatku dan semakin mengamuk. Dia sering mengamuk jika melihat atau mendengar namaku disebut-sebut. "Gak bisa gitu dong. Indi lagi butuh kamu. Masa kamu malah mau bercerai? Kamu gak bisa meninggalkan adikku dalam keadaan yang memprihatinkan seperti ini." Aku tersentak kaget saat baru saja menginjakan kaki di teras rumah. Om Andri terlihat duduk di ruang tamu bersama ibuku. Jika aku perhatikan ekspresi wajah mereka sama-sama menegang. Terlebih tadi nada bicara ibu sempat meninggi. Apakah mereka sedang bersitegang? "Kalau kamu mengaku sebagai kakak kandungnya Indi, artinya kamu tahu apa yang dilakukan adikmu 14 tahun yang lalu," ujar Om Andri dengan suara yang tidak kalah besar. "Memangnya apa yang Indi lakukan sampai kamu mau bercerai dengannya?" "Dia mengirimkan santet pada istri dan anak pertamaku, Mbak." Om Andri menghardik ibuku yang sedang terperangah. "Indi iri pada istriku waktu mereka kerja jadi koki di hotel yang sama. Dia tidak rela harus ditinggalkan kekasih saat sedang hamil Ari. Sedangkan hidupku dan istriku sangat bahagia, apalagi saat dia tahu istriku juga sedang hamil." "Apa? Jadi Ari selama ini bukan anak kandung Om Andri?" Aku tidak pernah menyangka karena selama ini Om Andri terlihat menyayangi Ari sama seperti dengan Fahri dan Adam. Ibuku menggelengkan kepala tidak percaya. "Jangan sembarangan kamu. Kamu tahu dari mana? Setahuku Indi anak dan adik yang baik selama ini." "Aku gak tahu. Kamu masih mau belain Indi atau enggak setelah aku ceritakan ini?" Om Andri menatapku yang masih berdiri di depan pintu sebentar, lalu berpaling. "Aku kehilangan banyak uang karena tertipu investasi bodong. Indi gak mau hidup susah. Dia mengajakku ke seorang dukun di Jawa Barat untuk melakukan pesugihan. Indi mau memberikan Nadia sebagai tumbal pertamanya melalui media uang yang imbalan kemarin." "Gak mungkin, Andri. Indi itu adekku. Dia gak mungkin tega melakukan hal sekejam itu sama keponakannya sendiri." Dukun itu yang memberitahuku. Dia yang menceritakan semua kejadian di 14 tahun yang lalu saat Indi membayarnya untuk mengirimkan santet pada istri dan anakku.
Kok kamu jadi percaya dukun daripada istrimu sendiri? Indi itu istrimu, Andri. Dia ibu dari anak-anakmu Adam dan Fari. Jelas aku percaya. Aku lihat sendiri ada istri dan bayiku di rumah dukun itu. Dukunnya bilang kalau mereka jadi pengikut Nyai berkebaya merah karena ulah adekmu, Mbak. Kebaya merah? Jangan-jangan wanita yang mengenakan kebaya merah dan menggendong bayi tersebut yang Om Andri maksud. Lalu, pocong yang kulihat itu adalah istri pertama Om Andri yang jadi korban santet Tante Indi. Sekarang, aku berhasil membalaskan apa yang Indi lakukan pada keluarga kecilku. Tutur Om Andri menyeringai seraya meneteskan air mata. Pada hari eksekusi, aku sengaja menukar uang yang jadi media penumbalan untuk Nadia dengan uang biasa. Aku meminta dukun menyantet Adam sebagai balasan atas apa yang Nita lakukan pada keluargaku 14 tahun yang lalu. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Melihat wajah penuh kebencian seraya menangis tanpa terisak Om Andri, buatku sedikit mengerti. Dia sedang merasakan sakit yang teramat dalam setelah dibohongi selama bertahun-tahun oleh orang yang dipercayainya. Cerita ini juga mengejutkanku, serta sedikit banyak aku merasa marah. Tidak menyangka, Tante Indi yang kukenal sangat baik dengan tega mau menjadikan aku tumbal pesugihan demi kekayaan. Bahkan, ibu yang sempat membela Tante Indi habis-habisan tidak lagi angkat bicara. Ibu mulai menangis dan bibirnya terus mengucapkan zikir. Aku paham posisi ibu yang sangat sulit. Tante Indi adalah satu-satunya anggota keluarga kandung yang tersisa setelah kedua orang tua mereka meninggal 10 tahun lalu. Sekarang ibu hanya bisa pasrah saat Om Andri menceraikan Tante Indi dan membawa kedua anaknya ke Semarang. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.